Shalom Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di dalam Pastor Message pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Bapak beri dalam hidup kami. Kalau kami masih diberi kesempatan hari ini, biarlah kami boleh belajar untuk mengerti akan kebenaran firman. Roh Kudus kiranya akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami, kami belajar dan kami dididik oleh firman Tuhan, agar kami boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, suatu sukacita dapat menyapa Bapak Ibu hari ini. Hari-hari ini masyarakat sedang dalam situasi yang menakutkan, situasi yang menekan dan mengintimidasi banyak orang. Penderita COVID terus bertambah setiap harinya. Saya mendengar suara sirine ambulan yang terdengar bisa 6-7 kali dalam sehari. Bapak Ibu, kawan saya banyak yang terpapar oleh COVID. Dia dirawat di rumah sakit, satu kamar diisi oleh 6 orang. Kawan saya cerita bahwa dia stres karena satu persatu pasien di sebelahnya meninggal dunia. Ketakutan saat ini sedang melanda setiap orang. Saat ini semua orang sepertinya sedang berjalan di dalam kegelapan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak orang menjadi panik. Bahkan semua obat-obat yang dia dengar, dia baca di medsos, yang kira-kira bisa untuk mengobati, itu diborong semua, dibeli. Ada terjadi kekacauan. Bapak Ibu, ingat, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Menjadi panik, takut itu wajar bagi setiap orang, Bapak Ibu. Tetapi bagi orang yang percaya, kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Lewat firman Tuhan kita akan dituntun apa yang harus kita lakukan. Dalam Yesus selalu ada solusi. Ya. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab dicatat ada seorang pemuda yang diangkut menjadi tawanan kerajaan Babel pada saat itu. Pemuda itu bernama Daniel bersama dengan 3 orang temannya, yaitu Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Kehidupan Daniel dipimpin oleh Tuhan, sekalipun hidupnya dalam tekanan. Ya, Alkitab mencatat semua pejabat tinggi kerajaan Babel, semua penguasa dan wakil raja, bahkan sampai para menteri dan bupati telah mufakat untuk menjatuhkan Daniel. Karena mereka iri hati. Daniel sedang mengalami situasi yang sulit. Daniel sedang mengalami situasi yang mengancam nyawanya. Karena apa? Karena dari hasil mufakat mereka, raja menulis surat perintah, ya, dan telah ditandatangani. Ya, mufakat itu menjadi berhasil. Dan akibatnya apa? Setiap orang yang tidak mentaati perintah surat perintah itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, kenapa semua orang-orang di kerajaan Babel, para pejabat itu merasa iri terhadap Daniel? Alkitab mencatat sekali lagi, Daniel mempunyai roh yang luar biasa.
excellent spirit. Dan karena hal itulah raja berencana mengangkat Daniel untuk membantu dia atas seluruh kerajaannya. Nah, Daniel mendengar, Daniel tahu akan hal ini. Apa yang dilakukan Daniel saat menghadapi tekanan? Menghadapi intimidasi dari keadaan sekitarnya? Mari kita baca di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Alkitab mencatat Daniel pulang ke rumahnya, lalu berdoa dan memuji Tuhan. Daniel lakukan itu bukan hanya saat ada tekanan dan intimidasi. Ternyata Daniel lakukan itu setiap hari. Tadi dari ayat yang kita baca, Alkitab mencatat seperti yang biasa dilakukannya. Artinya Daniel lakukan itu setiap hari. Itu sudah menjadi kebiasaan bagi Daniel. Ya. Dalam menghadapi masalah yang mengancam nyawanya, Daniel bukannya lari menghindar seperti yang dilakukan oleh Elia ketika ia diancam oleh Isabel. Tetapi Daniel pulang ke rumah, dia berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Secara logika aneh memang, tapi ini adalah firman Tuhan Bapak Ibu. Jika ini dicatat, maka ini adalah penting untuk kita ketahui dan perlu untuk kita lakukan. Daniel berdoa dan memuji Tuhan setiap hari, seperti kalau saya umpamakan itu seperti seorang atlet lari maraton yang harus melatih diri setiap hari agar memiliki stamina yang kuat, karena jarak yang ditempuh dalam lari maraton itu cukup panjang, bisa mencapai puluhan kilometer. Beda dengan lari sprint yang membutuhkan kecepatan, tapi jarak tempuhnya pendek, Bapak Ibu. Nah, sepanjang hidup kita mungkin kita akan menghadapi tekanan, menghadapi masalah, situasi yang sulit, mungkin menghadapi intimidasi. Disinilah kita membutuhkan stamina roh yang kuat. Kita harus memiliki stamina roh yang luar biasa, excellent spirit untuk menghadapi semuanya. Akhir kata, mari kita mulai berdoa dan memuji Tuhan setiap hari agar roh kita terlatih dan menjadi kuat untuk menghadapi dunia yang semakin tidak pasti, menakutkan, dan penuh intimidasi. Jangan izinkan roh kita terintimidasi oleh keadaan, karena kita punya Allah yang hebat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin.